Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar nggak sih, sekarang banyak asesmen online yang kita pakai kelihatannya canggih, tapi belum tentu benar-benar adaptif. Ada yang sekedar ngacak soal, ada juga yang mulai mencoba menyesuaikan soal dengan kemampuan siswa, meski belum penuh seperti konsep asesmen adaptif yang sebenarnya. Perkenalkan, saya Rabanim Irsyad dan hari ini saya akan menjelaskan secara sederhana apa itu asesmen adaptif, bagaimana cara kerjanya, serta sejauh mana beberapa platform yang sering kita gunakan mendekati konsep tersebut. Mari kita mulai. Asesmen adaptif berbasis AI merupakan sebuah inovasi dalam teknologi pendidikan karena membawa perubahan signifikan pada cara evaluasi proses pembelajaran. Inovasi ini menyesuaikan soal dan tingkat kesulitan secara dinamis berdasarkan respon peserta secara real-time, sehingga memberikan pengalaman belajar yang personal dan akurat menggambarkan kemampuan masing-masing individu. Menurut Vi dan rekan, pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang tidak sekedar mengukur pengetahuan faktual, tapi juga keterampilan kritis seperti kreativitas dan pemecahan masalah. 5 karakteristik inovasi menurut Eva Rogers. Relative advance memberikan evaluasi yang lebih tepat sasaran dibandingkan pendekatan konvensional, meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pengukuran capaian belajar. Yang kedua, compatibility, cukup kompatibel dengan sistem pembelajaran digital yang sudah ada di universitas, terutama yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Complexity, walau teknologi ini kompleks, UI dan sistem pendukung yang user-friendly membantu mengurangi persepsi kesulitan. Triability, dosen dan mahasiswa dapat mencoba asesmen ini dalam skala kecil melalui pilot project sebelum diadopsi luas. Yang kelima, observability, hasil dan dampaknya dapat diamati langsung melalui peningkatan kualitas evaluasi dan feedback yang diberikan sistem. Strategi difusi inovasi asesmen adaptif AI di universitas. Yang pertama, sosialisasi dilakukan melalui seminar online, workshop, dan juga penyebaran bahan edukasi digital untuk memperkenalkan konsep dan manfaat asesmen adaptif AI secara komprehensif kepada seluruh penggiat akademik. Kedua, membentuk sikap positif dengan mengundang dosen yang sudah mencoba dan merasakan manfaatnya sebagai narasumber, serta menyajikan bukti nyata keberhasilan asesmen tersebut dalam meningkatkan hasil belajar. Ketiga, mendorong pengambilan keputusan dengan memberikan akses trial gratis dan pendampingan sistem secara intensif, sehingga dosen dan mahasiswa merasa nyaman dan yakin menggunakan inovasi ini. Keempat, menyiapkan infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan lanjutan bagi pengguna, dan dukungan teknis untuk memastikan integrasi asesmen adaptif berjalan lancar di lingkungan kampus. Yang terakhir, melakukan evaluasi berkala melalui survei kepuasan, monitoring data penggunaan, dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan feedback untuk memastikan inovasi ini terus digunakan dan disempurnakan. Cara kerja sederhana asesmen adaptif berbasis AI. Sistem memberikan soal dengan tingkat kesulitan sedang, kemudian AI menganalisis jawaban mahasiswa. Jika jawaban benar, maka AI akan memberikan soal berikutnya yang lebih sukar. Jika jawaban salah, AI memberikan soal berikutnya yang lebih mudah. Dengan algoritma yang terus menghitung estimasi kemampuan peserta secara real-time, tes berhenti ketika tingkat presisi kemampuan peserta sudah tercapai, bukan berdasarkan jumlah soal tetap. Dalam penerapan asesmen adaptif berbasis AI, mahasiswa dapat mengerjakan kuis atau tes yang disajikan secara dinamis di platform seperti Wayground. Kemudian, dari hasil asesmen, platform menampilkan dashboard lengkap yang menguak grafik penguasaan materi, heat map tingkat kesulitan setiap topik, serta rekomendasi pembelajaran tambahan yang personal. Misalnya, jika seorang mahasiswa kesulitan dalam konsep urutan operasi hitung, maka sistem menyarankan latihan remedial dengan soal-soal yang lebih sederhana dan tutorial video terkait. Dengan begitu, dosen dapat melakukan intervensi pembelajaran tepat sasaran, seperti memberikan materi pengayaan, sesi tutoring, atau kelompok belajar khusus berdasarkan data asesmen adaptif ini. Berikut adalah contoh pemanfaatan asesmen adaptif di tingkat SMP.
Wayground tidak sepenuhnya bisa digolongkan sebagai platform asesmen adaptif dalam arti teknis yang ketat. Khususnya, belum memiliki fitur Computerized Adaptive Testing atau yang kita kenal dengan CAT yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara otomatis berdasarkan jawaban peserta. Asesmen adaptif yang sesungguhnya membutuhkan algoritma yang dapat mengukur kemampuan peserta secara real-time dan menyesuaikan pertanyaan berikutnya secara dinamis agar sesuai dengan tingkat penguasaannya. Namun, Wayground masih bisa dimanfaatkan sebagai media pendukung pembelajaran interaktif yang mengedepankan pengukuran hasil belajar secara real-time. Kesimpulannya, belum ada platform CAT berbasis IRT adaptif yang menjadi standar umum masif sekolah-sekolah Indonesia saat ini. Sebagian besar sistem CAT di Indonesia masih berada pada tahap penelitian tesis, disertasi, proyek pilot universitas, atau pengembangan internal edtech. Yang menjadi miskonsepsi umum adalah menggunakan komputer CAT soal diacak tetapi tingkat kesulitan tidak berubah berdasarkan jawaban peserta. Ini adalah digitalisasi tes kertas, bukan CAT adaptif. Kalau CAT adaptif adalah soal berubah dinamis berdasarkan jawaban sebelumnya, membutuhkan algoritma kompleks untuk memilih soal berikutnya. Sebelum saya akhiri, saya ingin melempar satu pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Kalau kalian mengetahui platform asesmen adaptif berbasis IRT yang gratis atau mudah diakses, silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu rekomendasi dari kalian bisa menjadi referensi kita bersama. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa pada video berikutnya. I got so much fucking design on right now. Every time, bring it down, make it come out, that 3 whole